Shalom, jumpa lagi dalam penggalian seri surat Filipi yang ke-7. Bacaan hari ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat 21 hingga ayat 24 yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa, selidikilah hati dan pikiran kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami dan bersabdalah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bertolak dari bacaan firman Tuhan ini, saya beri judul renungan Menggapai Tujuan Hidup. Menggapai tujuan hidup. Bayangkanlah seorang sedang berenang pada malam gelap gulita di tengah laut yang berarus dan bergelombang. Apakah yang terjadi dengannya? Ada beberapa kemungkinan bisa terjadi, entah nyasar hingga mati lemas dan tenggelam, atau terdampar di suatu tempat yang tidak ia kehendaki. Demikianlah gambaran orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Belajar dari teks bacaan ini, Rasul Paulus mengungkap 3 hal mendasar berkaitan dengan tujuan hidup. Pertama, hidup yang bertujuan adalah hidup yang dimaknai. Rasul Paulus mendefinisikan makna hidupnya dalam Filipi 1 ayat 21 dengan mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus merangkai hidup dan mati dalam satu tujuan, sebab hanya dengan keserupaan dengan Kristuslah seseorang menggapai keberuntungan setelah kematiannya. Keserupaan dengan gambar anak Allah dalam kemuliaannya. 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian juga kata Yesus, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ayat-ayat ini mengungkap betapa menyatunya antara hidup dan mati. Kehidupan kita menentukan kehidupan setelah kematian. Mari tujuan hidupmu diselaraskan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kedua, hidup yang bertujuan adalah hidup yang ditentukan oleh pilihannya. Karena memang hidup adalah pilihan. Ada banyak pilihan-pilihan dan harus kita memilih di antara semua pilihan itu. Ayat 22 dari bacaan ini, Paulus katakan bahwa manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, ungkapan ketidaktahuan Paulus di sini bukan berarti Paulus bingung, tetapi lebih kepada kepasrahan hidupnya terhadap otoritas dan kendali Tuhan. Saudara, otoritas dan kendali Tuhan. Hidup kita harus ada di bawah kendali dan otoritas Tuhan. Itu sebabnya Paulus melarang jemaat di Roma agar jangan menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan diri, pembaharuan budi, sehingga mampu membedakan, pertama, mana kehendak Allah, kedua, mana yang baik, ketiga, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang keempat, mana yang sempurna. Dengan menentukan pilihan yang searah dengan kehendak Allah, Anda diproses menuju kesempurnaan. Ketiga, hidup yang bertujuan adalah hidup yang bermanfaat dan berdaya guna. Ayat 22a dikatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Bekerja memberi buah. Hidup yang bermanfaat tentunya ditandai dengan unjuk kerja.
dan pelayanan yang berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Janganlah membangun kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan yang hampa, yang tidak bermanfaat, apalagi tidak berdaya guna. Aku berdoa supaya Anda membangun kehidupan yang bertujuan, mampu memilih dan memilah mana yang baik dan yang sempurna, mana yang menjadi kehendak Allah. Dan kemudian saudara, Anda memiliki kehidupan yang bermanfaat dan berdaya guna. Pertanyaan untuk didiskusikan. Pertama, sudahkah Anda memiliki tujuan hidup yang bermakna? Kedua, bagaimana Anda menjadi semakin bermanfaat dan berdaya guna? Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai dan kasih karunia. Amin.